2,000 years later. Halo guys, jadi sekarang kita lagi di depan Museum Indonesia. Jadi sekarang tuh kita mau OTW ke Anjungan Aceh. Yuk kita enjoy. A few moments later. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Anjungan Aceh. Dan sekarang kita mau langsung aja observasi. Oke guys, ikuti kelanjutannya. Oh my god! Wow! Oke guys, jadi di sini gue udah sampai di Provinsi Aceh. Ikutin kelanjutannya. Gue di sini bakal kenalin semua yang ada di Aceh. Oke guys. A few moments later. Sesampainya kami di Provinsi Aceh, kami mengobservasi beberapa bagian-bagian di daerah Aceh, seperti ada Rumah Aceh, pesawat udara RI-001, dan lain-lain sebagainya. Aceh adalah jenis rumah adat tradisional yang ditemukan di Provinsi Aceh di Indonesia. Pada dasarnya adalah tempat tinggal bertumpu kayu. Rumah Aceh merupakan tipe rumah vernakular terbesar dan tertinggi yang terdapat di Provinsi Aceh. Ada juga pesawat udara RI-001. Pesawat ini dibeli pada pertengahan tahun 1948 dengan dana sumbangan rakyat Aceh. Mula-mula digunakan sebagai jembatan udara untuk menghubungkan daerah-daerah de facto Jawa dan Sumatera sebagai penunjang perjuangan fisik bangsa Indonesia. Ada juga sebuah lonceng atau genta dengan bentuk seperti stupa, hadiah yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Aceh dalam salah satu ekspedisinya ke abad 15. Keroeng padi adalah tempat penyimpanan padi selesai panen untuk jangka tertentu. Dan di sampingnya juga ada jingki atau jeongki, merupakan alat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Aceh untuk menumbuk berbagai macam jenis bumbu masakan seperti kopi, sagu, tepung, dan kelapa. Dan yang terakhir ada juga pangku, yang tempat berlangsungnya pertunjukan seni dalam acara Provinsi Aceh. Oh my god! Wow! 2,000 years later. Oke, jadi kita udah bersama tour guide yang ada di Anjungan Aceh. Dan sekarang kita mau wawancara sedikit nih. Halo Pak. Ya, dari Nam- mana ini? Nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Iqbal, saya pengelola sarana dan prasarana wisata Anjungan Aceh. Oke. Ini dengan siapa? Salwa, dan ini teman saya Askila. Dari sekolah mana? Jadi kita Dari Wijaya Kusuma. Sekolah SMA SMA Wijaya Wijaya Kusuma. Kusuma. Kita mulai pertanyaannya ya Pak. Boleh. Apakah Bapak atau Ibu apakah Bapak adalah orang asli Aceh? Kebetulan saya orang Palembang, Betawi. Saya merantau ke Aceh pada tahun 2004, awal Januari 2004 sampai dengan 2009. Sampai saya jadi pegawai negeri sipil, terus saya pindah ke Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Oke. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Di Anjungan atau di Badan Penghubung Pemerintah Aceh? Di Anjungan. Di Anjungan Aceh saya 2020. Saya pindah ke Badan Penghubung 2009. Karena Anjungan Aceh juga di bawah Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Oh, Cuman bidang promosi dan pameran. apa yang Bapak ketahui tentang kebudayaan Aceh? Budaya Aceh dari sisi mana nih? Dari Kan misalkan budaya Aceh sangat luas, ada termasuk dengan tarian, termasuk budaya Aceh, termasuk dengan kesenian, budaya Aceh, musik pun budaya Aceh, baju pun budaya Aceh, baju adat Aceh. Kalau dari misalkan segi baju adat Pak, Kalau baju adat Aceh itu disebut dengan ule balang, baju ule balang. Ule itu kepala, balang itu suku atau raja. Jadi baju raja. Yang lamban laut sekarang digunakan untuk sebagai baju pengantin. kalau misalkan kayak tarian gitu Pak? Kalau tarian di Aceh ada beberapa jenis tari. Ya biasanya kebanyakan tari itu dari Gayo, dataran tinggi Gayo. Seperti tari saman, tari didong. Nah, ada juga dengan tari Ranup Lampuan. Ranup Lampuan itu tarian selamat datang. Dia memakai sirih, tempat. Jadi selamat datang itu biasanya apabila ada acara prosesi pernikahan. Nah, ada tarian Ranup Lampuan, selamat datang, atau pelantikan gubernur baru dari selamat datang.
Pertanyaan selanjutnya Pak, ada Ya. berapa suku yang ada di Provinsi Aceh? Aceh itu mempunyai 13 suku. 13 suku berarti di Aceh pun ada 13 bahasa. Walaupun kita lihat di Google, bahasa Aceh itu cuma satu, bahasa Aceh. Tapi kalau karena sukunya 13, berarti bahasanya pun 13. Karena setiap suku mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Seperti suku Gayo dengan bahasa Gayonya sendiri. Gayo dengan bahasa Aceh sangat berbeda jauh. Misalnya bahasa Aceh, apa kabar? Haba. Bahasa Gayo, pekeber. Jadi sangat berbeda. Jadi beda-beda jauh. ya tiap Ya, sukunya. ada juga suku Kluwet, ada juga suku Tamiang, ada juga suku Anak Jame. Anak Jame itu di Aceh Selatan. Anak Jame, anak itu anak, Jame itu tamu, suku pendatang. Mereka datang dari Sumatera Barat atau dari Padang. Bahasanya pun bahasa Padang. Nah, dan ada suku juga macam-macam suku seperti suku Pak-Pak. Perbatasan antara Aceh Tengah dengan dengan Medan. Bahasanya bahasa Batak. Jadi kalau ada orang Aceh berbahasa Batak, dibilang itu orang Batak, padahal bukan, itu orang Aceh. Berarti Tapi karena sukunya perbatasan dengan Batak, jadi dia bahasanya bahasa Batak karena pendatang dari Batak ke Aceh. Jadi bahasanya itu sama gitu ya Pak, hampir sama. Bahasa apanya? Bahasanya ada 13 bahasa, 13 Enggak, suku maksudnya dan 13 tadi bahasa. bahasa Batak sama Aceh. Beda. Sangat beda. Jauh berbeda. Bahasa Aceh itu sendiri, bahasa Pak-Pak itu sendiri, bahasa Gayo sendiri lain, bahasa Kluwet sendiri, bahasa Anak Jami pun bahasa Padang, bukan bahasa Aceh. Nah, Pertanyaan selanjutnya, apakah rumah adat di setiap suku di Aceh berbeda? Maksudnya dari segi bentuk. kalau segi bentuk dia hampir sama. Rumah Aceh itu seperti rumah-rumah lainnya, rumah adat lainnya, itu rumah panggung. Cuman rumah Aceh ini ketinggiannya biasanya hampir 3 meter, sekitar 2,7 meter. Kenapa rumah Aceh sangat tinggi? Karena di bawah itu bisa dipergunakan untuk bersosial masyarakat, seperti di bawah ini kan tinggi. Dia bisa berkumpul bermain anak-anak, berkumpul masyarakat setempat, apabila ada hajatan bisa dibawa rumah. Dan banyak pergunaannya juga di bawah rumah itu, bisa menaruh padi, bisa buat ya kumpul keluarga lah, naruh padi macam-macam, kumpul keluarga. Nah, jadi dia sangat tinggi panggungnya. Dan biasanya rumah Aceh ini ukirannya seperti bunga matahari atau bunga mata uro. Mata uro itu mata, uro itu hari. Jadi biasanya ukiran bunga matahari dan warnanya kuning, merah dan hijau. Karena warna Aceh itu kuning, merah, hijau dan hitam seperti ini. Biasanya itu dari bahan apa ya Pak kalau rumah adat Aceh? Kalau kayunya biasanya kayu keras yang disebut dengan kayu sumantuk. Kalau di sini mungkin kayu ulin atau kayu buat bantalan kereta api. Kayu keras dia. Sumantuk itu keras, kayu keras. Kalau ukirannya sendiri ada artinya nggak Pak? Oh. Ukiran rumah. Biasanya ukiran bunga matahari. Karena Aceh itu suka dengan akan bunga-bungaan, seperti dengan lagunya Aceh. Ada yang tahu lagu Aceh? Jumpa. Bungong jempa. Nah, bungong jempa itu bunga cempaka. Aceh itu suka akan bunga-bunga. Karena bunga itu melambangkan apa ya? Dia keindahan dan kesegaran. Oke, pertanyaan selanjutnya, biasanya kan tarian khas Aceh tuh yang terkenal adalah tari Saman dan Iya. Ratu Jaruh ya Iya. Pak. Masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaannya. Kira-kira apa ya yang membedakan kedua tarian tersebut? Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang Saman dan Ratu Jaruh. Aslinya itu Saman. Ratu Jaruh itu bukan tarian tradisional, tapi tarian kreasi. Kreasi para pelatih tari atau syekh. Syekh itu yang membawakan lagu atau gendangnya, syekh. Itu disebut dengan syekh. Nah, kenapa para syekh ini membuat Ratu Jaruh? Agar tari Saman itu lebih dikenal luas oleh masyarakat luar dan masyarakat khususnya di Indonesia sendiri. Aslinya Saman Gayo. Nah, atau disebut juga ada juga Rati Taroduk. Nah, itu perpaduan antara Saman dan Ratoduk. Ratoduk itu duduk. Nah, Saman itu yang nari laki-laki. Kenapa yang nari Ratu Jaruh perempuan? Kan Ratu Jaruh Saman. Iya, dasarnya tarian gerakannya gerakan Saman. Disebut dengan tarian Ratoduk. Ratu itu ratu, duduk sambil duduk dia. Jari sambil duduk. Jadi jari, Ratu itu ratu. Jadi nari itu tangan yang menari sambil duduk. Ratoduk. Nah, dikreasikanlah oleh para syekh ini dengan adanya
rapai, gendang atau rebana di sini di Aceh disebut dengan rapai, dan nyanyian supaya dikenal luas oleh masyarakat. Karena nyanyian itu bukan cuma untuk mengenalkan masyarakat, tapi suatu cara penyebaran budaya Islam atau Islam itu sendiri. Karena tarian itu Assalamualaikum. Nah, dia mengenalkan budaya Islam. Ya, syiar Islam. Nah, Adakah cerita rakyat dan legenda yang berasal dari Aceh yang paling terkenal? kalau cerita rakyat legenda itu biasanya dia sebut dengan Tapak Tuan di Aceh Selatan. Cerita Tapak Tuan. Tapak itu tatuan itu petapa. Jadi petapa tua melawan naga. Nah, itu ceritanya begitu. Dan ada buktinya dengan di pinggir bibir pantai itu ada karang tapi berbentuk tapak laki-laki yang besar. Cuma satu, Tapak Tuan. Seperti cerita Malin Kundang di Sumatera Barat. Adakah permainan daerah yang berasal dari Aceh? Permainan daerah di Aceh. Di Aceh ini banyak permainan. Seperti sebetulnya congklak juga suatu permainan di Aceh. Terus ada juga kayak yang pakai kayu tinggi, enggrang, seperti enggrang. Di Aceh ada juga. Biasanya itu di daerah-daerah Gayo, permainan enggrang. Terus ada juga permainan dia berkuda tapi berkelahi dengan tongkat itu di Gayo juga. Iya, iya. Terakhir Pak, apa saja contoh kearifan lokal yang ada di Aceh? Oh, tentang kearifan lokal Aceh itu kearifan lokal yaitu namanya memuliakan tamu atau pemulia jame. Pemulia itu memuliakan, jame itu tamu. Jadi memuliakan tamu. Jadi apabila di Aceh ada suatu kedatangan misalnya dari daerah lain tapi khusus misalnya misalnya dari Jakarta ada gubernur dengan rombongannya atau ada wisatawan asing dengan rombongannya datang ke Aceh, maka di Aceh itu diadakan pemulia jame, kearifan lokal, yaitu memuliakan tamu dengan cara duduk bersama, makan bersama dan minum-minum bersama. Oke Pak, itu aja tadi wawancara kita kali ini. Makasih banget ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.